بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة حفظكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan pada bab Al-Mujahadah, di mana kita telah menyelesaikan ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Muallif Al-Imam An-Nawawi. Pada hari ini kita akan memasuki hadis pertama pada bab ini. Dan beliau mengakhiri penyebutan ayat-ayat pada bab Al-Mujahadah ini dengan perkataannya wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat lain terkait dengan bab ini banyak sekali dan telah pula diketahui. Beliau hanya menyebutkan beberapa di antara ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan ayat-ayat yang telah lalu kita kaji menambah takwa kita, semangat kita, kesungguhan kita untuk beribadah kepada Allah. Qala al-muallif wa ammal ahadits, sementara hadis-hadis yang terkait dengan bab ini, fal awwal, maka yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata. Pada bagian ini kita mendapat faedah penting bahwa hadis ini atau hadis yang akan kita baca ini tergolong al-ahadits al-qudsi, hadis-hadis al-qudsi, hadis-hadis yang substansi atau redaksi makna matannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, sementara redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an substansi dan redaksinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hadis yang didahului dengan qala Allah ta'ala menunjukkan hadis itu tergolong hadis qudusi. Tentunya dalam bagian ini pada lafaz innallaha ta'ala qala menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu bahwasanya Allah itu memiliki sifatul kalam. Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara dengan suara, dengan huruf, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama salaf sebagai keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Berbeda dengan kaum al-Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah, mereka sebagaimana biasanya hendak sok memposisikan dirinya pada posisi tengah, dalam pengertian tidak seperti Al-Jahmiyah yang mengingkari secara mutlak sifat-sifat Allah, di antaranya sifatul kalam ini. Dengan tegas dan gentle, Jahmiyah mengatakan Allah tidak memiliki sifat, kata mereka, dengan tegas. Al-Jahmiyah atau kemudian Al-Mu'tazilah ranking berikutnya mengatakan Allah memiliki nama-nama tetapi tidak memiliki sifat. Kalau Jahmiyah secara mutlak nama dan sifat Allah tidak memiliki. Sementara Al-Mu'tazilah mengatakan Allah memiliki al-asmaul husna tetapi tidak mengandung sifat-sifat. Nama-namanya tidak mengandung sifat. Insyaallah suatu waktu kita akan bahas khusus
tentang masalah Asmaullah al-Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Asy'ariyah mengatakan di situ ada beberapa sifat bagi Allah, tetapi tidak seperti yang zahir maknanya, mengandung makna-makna yang harus ditakwil, tidak sesuai dengan zahir lafadznya. Di antara sekian permasalahan yang mereka bahas, di antaranya adalah sifatul kalam. Kalau Jahmiyah menyatakan Allah enggak memiliki sifatul kalam, dan dengan tegas menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu adalah makhluk, kata mereka. Atas dasar itu para ulama sejak dahulu kala, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan seluruh ulama salaf membantah kaum Jahmiyah dalam pengingkarannya sifatul kalam. Sampai mereka mengingkari bahwa Musa adalah salah satu nabi atau seorang nabi yang telah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya wa kallamallahu Musa taklima, kata Allah. Musa telah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa kallamahu rabbuh, dan dia yakni Musa telah diajak bicara oleh Allah secara langsung, mendengar suara Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran Allah dan kehendaknya. Inilah yang diterima atau akidah yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun Jahmiyah mengingkari hal itu, sehingga para ulama beramai-ramai membantah mereka menjaga kemurnian akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi salaf. Terkait dengan sifatul kalam ini, Al-Asy'ariyah menyatakan Allah memiliki sifatul kalam, tetapi kalamullah itu tidak dengan suara, tidak didengar. Nah, mereka mengatakan sifat kalam Allah itu berada pada zat Allah. Nah, kalamun nafsi yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala tidak terucapkan. Ini suatu syubhat. Suatu syubhat dijawab oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwa kalau kalamullah itu kalamun nafsi, kalam yang berada dalam jiwa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Jibril bisa memahami, sementara Jibril bertugas membawa kalamullah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Jibril mengetahui bahwa Allah menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin? Dari mana Jibril mengetahui bahwa Allah menyatakan Yasin wal Qur'anil azim? Dari mana? Tentunya ini suatu musibah yang besar, suatu kekufuran yang besar ketika kita menyatakan bahwa Jibril mengetahui apa yang tersembunyi di balik zat Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hal lain, itu hanya sekilas tentang syubhat mereka. Insyaallah kita akan jadikan waktu khusus pembahasan tentang al-asma al-husna dan sifat-sifat al-ula bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis ini. Qala, Allah berkata, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi salah satu waliku, wali Allah Subhanahu wa taala, membencinya, memusuhinya, menyakitinya, faqad azantuhu bil harb. Sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Barang siapa yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala atau membencinya, menyakitinya. Waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diklaim oleh siapapun dan tidak boleh dibatasi hanya kepada pihak-pihak tertentu saja kewalian itu. Posisi kewalian tidak bisa diklaim oleh siapapun dan tidak boleh dibatasi atau ditentukan hanya untuk pihak-pihak tertentu tanpa yang lainnya, atau keturunan tertentu tanpa keturunan yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan definisi siapa itu waliullah. Definisi ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala
agar tidak ada satupun pihak yang mengklaim kewalian, baik untuk dirinya atau untuk pihak-pihak tertentu yang dia pilih. Allah menyatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang la khaufun alaihim, yang tidak memiliki atau tidak akan ditimpa oleh perasaan takut sedikit pun, dan tidak pula ditimpa oleh perasaan sedih sedikit pun. Apa yang dimaksud perasaan takut dan perasaan sedih di sini? Nah, apa wali Allah nggak pernah takut kepada macan? Tidak pernah takut kepada orang jahat? Bukan. Nah, lawang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu pimpinannya para aulia. Posisi derajat para nabi itu di atas derajat para wali. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada pimpinannya para nabi. Para rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu malam Rasulullah nggak bisa tidur. Nah, suatu malam Rasulullah nggak bisa tidur, gelisah. Kemudian beliau mengatakan, ala aulaita rajulan yahrusuni hadhil laila. Kalau seandainya ada seorang dari sahabatku yang bersedia menjadi penjagaku pada malam hari ini. Nggak tenang Rasul. Nah, pada waktu itu tiba-tiba datanglah Sa'ad ibnu Abi Waqqas dengan membawa pedangnya. Ketika Rasulullah mendengar detingan pedang, ya, Sa'ad, ya, seorang sahabat yang lihai bermain pedang, ya, pahlawan di dalam pertempuran, Rasulullah bertanya, siapa itu? Disebutkan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah tidur lelap dengan tenangnya. Para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah sebagai manusia biasa tertimpa rasa takut, ada rasa khawatir, ya, terhadap urusan dunia ini, dalam pengertian apa-apa atau kejahatan-kejahatan yang bisa atau mungkin terjadi di dunia. Yang dimaksud ini adalah dijelaskan oleh para mufassirin, la khaufun alaihim, yakni tidak ada perasaan takut yang akan menimpa mereka terhadap kemungkinan-kemungkinan azab yang akan menimpanya di yaumil akhir nanti. Nah, kepedihan-kepedihan yaumil qiyamah. Nah, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih terhadap apa yang akan mereka tinggalkan, keluarga, anak. Nggak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran nanti anak saya mau makan apa, rumahnya bagaimana nanti kalau saya nggak punya rumah, anak-anak saya akan tinggal di mana kalau saya meninggal. Nggak khawatir. Nah. Loh, padahal disebutkan bahwa di antara ciri aulia Allah itu mereka adalah orang-orang yang takut terhadap hari kiamat, takut terhadap yaumul akhir. Gimana menggabungkan dua hal ini? Jawabannya adalah ini terjadi di saat mendekati al-maut. Di saat mendekati al-maut, datanglah para malaikat berbondong-bondong kepada aulia Allah, memberi kabar gembira kepada mereka. Memberi kabar gembira kepada mereka. Oleh karena itu, ayat yang sesudahnya, sesudah ayat yang tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira di dunia, yakni ketika akan meninggal dunia, ketika al-maut sudah mendatanginya, berdatanganlah para malaikat berbondong-bondong menyatakan, jangan takut. Allah sudah menyiapkan untukmu pengampunan. Allah sudah menyiapkan untukmu al-jannah. Jangan khawatir, jangan bersedih. Allah yang akan menjamin siapa-siapa yang kau tinggal di dunia ini, yang kau tinggalkan dari anak-anak, istri, dan apa saja yang kau khawatir. Jangan khawatir, Allah yang menjaganya. Nah, ini makna daripada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukan berarti kalau ada seorang yang bertakwa dan beriman tapi penakut,
kemudian dinyatakan ini bukan ciri-ciri wali Allah. Loh kok bisa? Karena Allah menyatakan ciri-ciri wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63. Nah, keliru di dalam memahami ayat tersebut. La khaufun alaihim, yakni tidak ada perasaan takut pada mereka karena mereka telah diberi kabar gembira bahwa Allah di hari kiamat nanti akan memberi pengampunan. Allah akan melindungi dia dari azab kubur. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jannah. Nah, kalau ada seorang yang bertakwa dan beriman kemudian bersedih, enggak mungkin wali Allah bersedih. Wali Allah enggak pernah bersedih. Keliru. Nabi SAW, Nabi Muhammad bersedih ketika meninggal anaknya. Siapa? Ibrahim, ya, putra Rasul yang bernama Ibrahim. Rasulullah menyatakan innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati ini bersedih. Wa innal aina la tadma, sesungguhnya kedua mata ini mengeluarkan air mata. Padahal Nabi pimpinannya orang yang beriman, pimpinannya orang yang bertakwa. Dan kalau di posisinya sebagai wali, beliau adalah wali Allah yang paling tinggi. Nah, tapi juga bersedih Rasul. Bersedih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menangis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud seperti yang tadi kita dengarkan bersama, makna la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian Allah lanjutkan tentang definisi wali. Nah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dengan iman yang benar terhadap segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah terkait dengan keimanan, iman kepada Allah dengan segala maknanya, terhadap uluhiyahnya, rububiyahnya, asma sifatnya, beriman kepada hari akhir dan segala sesuatu yang terkait dengan hari akhir, beriman kepada Rasul terhadap perintah-perintahnya dan larangannya, dan segala berita yang diberitakannya oleh Rasul, beriman kepada para malaikat dengan sebenar-benar iman, beriman kepada takdir dan seluruh perkara iman. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa wali Allah itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun. Iman dan takwa kalau digabungkan dalam satu redaksi, maka pengertian iman itu adalah terkait dengan amal-amal yang sifatnya batin, terkait dengan keimanan, keyakinan, akidah. Sementara takwa terkait dengan amal-amal soleh yang bersifat zahir. Nah, baik yang wajib ataupun yang hukumnya tidak sampai pada tingkatan wajib. Nah, siapa wali Allah itu? Nggak usah repot-repot definisinya, nggak butuh seminar, ya. Nggak butuh musyawarah panjang-panjang. Allah sudah menyatakan dalam surat Yunus ayat ke-53, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah mengamalkan segala perintah Allah. Waktunya sholat berjamaah, ya sholat berjamaah di masjid. Nggak kemudian dikatakan kalau sholat berjamaah atau sholat Jum'ahnya di Makkah Mukarramah, loh kemana Pak Ustadz kok tidak ada hari sholat Jumat? Kalau Pak Ustadz sholat Jumatnya naik sujadah ke mana? Ke Masjidil Haram. Lawang Rasul ada di Madinah aja. Rasul di Madinah, Mekah itu kan lebih dekat dibandingkan Jember, Mekah kan begitu. Sholatnya ya di masjid 5 waktu. Nah, ngimami. Sholat Jumat dia khutbah. Tidak kemudian mana Rasulullah kalau tidak ada? Mau ke Mekah. Sholat asar sudah datang. Iya cepat memang datangnya. Nah, ya. Jadi, ini pembodohan terhadap umat. Pembodohan terhadap umat. Bertakwa kepada Allah, beramal dengan amal soleh, itu waliullah azza wa jal. Sehingga semua pihak yang mukmin dengan iman yang benar dan bertakwa dengan takwa yang benar, dalam sholatnya dia bertakwa,
dalam akhlaknya dia bertakwa, di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan manusia dia bertakwa, di dalam akidahnya dia bertakwa, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan diri pribadinya atau terkait dengan masyarakatnya, maka itu adalah waliullah. Walaupun dia bukan dari keturunan bangsawan, walaupun dia bukan dari keturunan berdarah biru, walaupun dia bukan dari keturunan habaib, siapapun yang namanya orang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar iman yang diajarkan oleh Rasul, dengan sebenar-benar iman yang diajarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, difahamkan kepada kita oleh al-khulafa ar-rasyidin, maka dia adalah waliullah. Bertakwa dalam bentuk amal-amal soleh, baik yang wajib ataupun yang sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi, sesuai dengan ajaran khulafaur rasyidin, enggak ditambah, enggak dikurangi. Merasa seret dan enak dengan yang diterima atau yang dia terima dari Rasul, cukup sudah enak. Nah, maka itu adalah takwa. Barang siapa yang seperti ini kondisinya, maka sudah ada ciri-ciri al-wilayah padanya, ciri-ciri kewalian pada orang tersebut. Nah, maka kita semua dihimbau, diajak dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wali. Syaratnya gampang, yakni beriman dan bertakwa. Iman dengan sebenar-benar iman. Bagaimana kita bisa beriman dengan sebenar-benar iman? Untuk kita bisa meyakini dan berakidah beriman sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan lain kecuali dengan talabul ilmi, menuntut ilmu agama, mengenal perkara-perkara keimanan, belajar dari Al-Quran, ayat demi ayat yang telah Allah wahyukan kepada nabinya, belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau sampaikan kepada umat ini. Belajar ini kesempatan besar sebenarnya. Ketika dia duduk atau ketika dia sholat, dia ingat bahwa sholat ini milik Allah atau untuk Allah, ikhlas karena Allah. Ketika dia bersedekah, dia tahu bahwa Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, dia ikhlas karena Allah. Secara batin, secara zahir dia berupaya melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh utusan Allah. Dia bertanya, saya mau berhaji, kira-kira haji saya ini, saya sudah ikhlas, alhamdulillah, saya nggak ingin dipuji oleh orang, nggak ingin disebut sebagai Pak Haji, ya, atau Wa Haji, ya, nggak ingin kemudian nama saya ditulis Ha Fulan, ya, apalagi KH Fulan. Enggak ingin saya disebut seperti itu. Ikhlas sudah karena Allah. Kalau mau haji juga enggak ada orang tahu, sembunyi-sembunyi, diam. Sudah ikhlas. Tinggal pertanyaannya sekarang. Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah cara-cara manasik haji kalian dari cara manasik hajiku. Sudah enggak sesuai? Kalau jawabannya belum atau masih ragu, belajar dari apa yang telah diwariskan oleh Nabi dan dipaparkan oleh para ulama, ya, dan seterusnya. Ini adalah takwa. Maka sekali lagi saya ulangi, Allah membuka lebar-lebar pintu kesempatan bagi setiap hamba untuk terposisikan sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau kita sudah ketahui itu, diambil faedah dari hadis ini pula bahwa hati-hati, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang mendapatkan pengumuman peperangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhadap orang-orang yang memusuhi, menyakiti wali-wali Allah.
Jangan sampai kita tergolong apa yang Rasulullah SAW di sini sebutkan dalam hadis qudsi, man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi, menyakiti waliku, sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Yang mengumumkan peperangan ini yang memiliki langit dan bumi, yang bisa menghancurkannya dalam sekejap. Bukan yang mengumumkan peperangan ini adalah Pentagon ataupun NATO dan yang lainnya, ya. Bukan. Yang mengumumkan peperangan ini adalah siapa? Allah Rabbus samawati wal ardi, Al-Qahiru fawqa ibadi. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa, maha berkehendak, maha mampu di atas segala hamba-hambanya. Maka hati-hati, jangan sampai kita menyakiti salah seorang wali Allah. Jangan sampai kita menyinggung perasaannya atau memusuhinya, menghibahinya. Jangan sampai. Siapa wali Allah? Kita menyatakan semua hamba Allah yang mukmin, beriman dengan iman yang benar dan bertakwa dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Mungkin saja di tengah-tengah kita ada wali, kita nggak tahu yang mana wali secara persis. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai aulia Allah. Semoga berdoa. Jangan sampai ada yang mengatakan saya wali Allah. Nah, jangan. Walau baik dengan kata-kata secara terang-terangan, ya, mengatakan saya waliullah, atau dengan isyarat-isyarat, ya. Dengan isyarat-isyarat. Hati-hati, jangan. Di saat seseorang mengklaim dirinya sebagai waliullah, baik secara langsung dan terang-terangan ataupun secara implisit, ya, secara tersirat bukan tersurat, maka di waktu itu juga dia bukan wali Allah. Perlu diketahui, di saat seseorang telah merasa, ya, jangankan mengaku, merasa bahwa dirinya adalah waliullah, maka di saat itu bukanlah dia waliullah. Karena seorang yang beriman dengan sebenar-benar iman dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dia takut untuk memposisikan dirinya sebagai posisi atau dalam posisi yang belum tentu dia bisa meraihnya. Maka hati-hati. Kita hanya bisa berusaha. Sudahlah, kalau waktunya sholat sudah azan, Allah yang manggil, cepat datang ke masjid, ya. Kalau dengar Rasul perintah, suatu perintah terkait dengan segala masalah dan urusan agama, akidahkah, akhlakkah, ibadahkah, muamalahkah, ya, cepat dilaksanakan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, hati-hati. Nah, terus kita jalanin itu. Nah, di antara sebab yang bisa mengantarkan kita kepada iman dengan sebenar-benar iman dan takwa dengan sebenar-benar takwa adalah apa tadi? Talabul ilmi, yang kata Rasulullah, faridatun ala kulli muslim. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia kebaikan, di antara bentuk kebaikan adalah dijadikannya dia sebagai apa? Waliullah. Bagaimana kata Rasul? Yufaqihu fid din. Maka niscaya Allah akan memahamkan dia, memfaqihkan dia dalam urusan agamanya, ya. Bukan harus bergelar al-faqih, enggak, ya. Faqih, paham. Iman itu begini, akidah itu begini, manhaj itu begini, sholat itu begini, muamalah itu begini. Faham dia. Nah, ada kesempatan dia untuk meraih posisi waliullah. Dalam hadis ini juga kita diingatkan untuk berhati-hati tadi. Jangan sampai. Maka dari itu, kalau ingat yang seperti ini, maka antara kita sekarang, ya, hendaknya mulai bersikap hati-hati itu tadi. Jangan menyakiti saudara kita, jangan mencela dia, jangan mengghibahi dia, dan seterusnya dari hak-hak seorang muslim.
jangan berdusta atas namanya, dan seterusnya. Dari berbagai macam hak muslim. Jangan merendahkannya, merasa lebih dari saudaranya. Jangan-jangan dia waliullah yang kita rendahkan. Karena sebatas karena dia orangnya masya Allah bertakwa, tapi dia kebetulan tidak diberi kelebihan oleh Allah dalam satu bidang tertentu. Gak memiliki kemampuan berceramah yang luar biasa, gak bisa berorasi di atas mimbar, tapi dia punya ilmu. Tapi dia orang yang sabar, tapi dia orang yang berupaya beramal dengan ilmunya. Jangan direndahkan, jangan diremehkan, ya, dan seterusnya. Maka hati-hati. Rasulullah menyatakan man ada, atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan man ada li waliyan faqad azantu bil harb. Aku umumkan padanya peperangan. Bisa saja peperangan itu dalam bentuk terhalanginya hidayah untuk orang itu. Allah halangi hidayah untuk dia. Tidak Allah beri taufik dia untuk beramal. Atau dari urusan-urusan yang lainnya, hilangnya barokah dari rezeki dia. Ini bentuk peperangan dari Allah. Kalau rezeki sudah tidak mengandung barokah, maka akan mendatangkan musibah-musibah. Bentuk musibah itu malas untuk beramal, malas untuk berilmu, malas untuk berakidah. Maka dari itu hati-hati. Kita sedang berhadapan dengan Allah ketika kita menyakiti seorang waliullah. Nah, bisa saja waliullah itu ya mungkin ada di antara kita ini. Nah, hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya dalam kategori waliullah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba bertaqarrub atau beribadah kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibandingkan dia beramal dengan apa-apa yang telah aku wajibkan. Dari ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Salat fardu, zakat yang sudah diwajibkan, haji, saum, ya. Dan segala yang sifatnya wajib dalam syariat ini, Allah lebih mencintai amalan tersebut dibandingkan amalan-amalan yang tidak bersifat wajib. Nilainya lebih di sisi Allah, lebih dicintai. Dalam bagian atau lafaz hadis ini ada satu faedah penting, yaitu ditetapkannya sifat al-mahabbah, bahwa Allah itu memiliki sifat mencintai, menyukai amalan soleh, menyukai dan mencintai orang-orang yang soleh dan beriman. Kemudian dari sini juga kita mengetahui bahwa ibadah yang bersifat wajib itu harus lebih didahulukan dibandingkan ibadah yang bersifat mustahab, yang bersifat nawafil. Karena ibadah yang bersifat wajib itu nilainya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam kehidupan keseharian, ada sebuah ibadah wajib hukumnya, yang ini tidak wajib. Mana yang harus saya dahulukan? Maka yang wajib tentunya. Nah, yang wajib harus lebih didahulukan. Nah, sholat malam mulai jam 1 malam sampai jam 3:30 subuh, kemudian istirahat tidur. Sholat subuh nggak berjamaah, padahal sholat berjamaah di masjid wajib hukumnya. Maka ini suatu kekeliruan dan salah di dalam menempatkan. Baru-baru ini muncul di daerah Jogja sana, di salah satu universitas, sebuah akidah atau aliran paham yang menyatakan bahwa lebih penting sholat tahajud. Sholat fardu itu gampang, sholat 5 waktu. Sehingga mereka rajin melakukan sholat tahajud, tetapi tidak rajin melakukan sholat 5 waktu. Nah, ini adalah bukan suatu kekeliruan, tetapi penyimpangan.
Nah, dalam hadis ini salah satu dari sekian dalil yang banyak dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa ibadah yang bersifat wajib harus lebih didahulukan, harus lebih dikedepankan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, umrah dalam setahun 3 kali, atau sudah 7 kali umrah tapi nggak pernah haji, nah ini keliru, ya, keliru. Nah, hajinya harus dikerjakan dulu kalau dia mampu. Ya, kalau dia mampu, maka hajinya didahulukan. Nah, karena haji merupakan salah satu rukun Islam yang lebih bersifat apa? Wajib, dan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa bertaqarrub kepadaku, beribadah kepadaku dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang bersifat nafilah, yang bersifat tidak wajib. Salat sunnah, sunnatul wudu, salat duha, witir, ya. Nah, saum yaumul itsnin dan khamis, sedekah selain zakat. Ini nawafil. Nah, nafilah. Tidaklah seorang hamba terus senantiasa dia melakukan hal ini, bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan nawafil sampai aku mencintai orang tersebut. Sampai aku mencintai orang tersebut. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai orang tersebut, kalau aku mencintai orang ini tadi yang selalu mengerjakan nawafil sebagai nilai plus dan tambahan terhadap ibadah-ibadah wajib yang Allah wajibkan atasnya, maka aku akan menjadi pendengaran dia yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatan dia ketika dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan tangannya yang dengan tangan itu dia memegang, menyentuh atau memukul dan seterusnya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya bagaimana? Kok Allah menjadi pendengaran hamba itu, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya dan kakinya? Maksudnya adalah dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya dalam bentuk penjagaan, pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pendengarannya itu tidaklah mendengar kecuali yang baik. Allah jaga pendengarannya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Penglihatannya pun Allah lindungi dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Loh, bagaimana Ustaz? Kalau gitu kita nggak bisa keluar dari tempat ini. Banyak perkara yang haram yang mesti kita lihat di jalan waktu kita ke pasar. Ya, mungkin saja. Tetapi Allah melindungi dia dalam keadaan dia tidak punya kemauan untuk melihat yang seperti itu. Allah lindungi dia dalam bentuk yang apa sempat dia lihat itu tadi tidak berpengaruh kepada qalbunya, tidak berpengaruh kepada imannya. Nah, Allah kasih taufik dia untuk tidaklah melihat dan berpengaruh kepada imannya kecuali yang baik-baik, untuk tidaklah mendengar dan kemudian berpengaruh kepada kalbunya kecuali perkara yang baik, dan tidaklah dia memegang atau menyentuh atau memukul, menggerakkan tangannya kecuali dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangannya digerakkan bukan untuk menandatangani cek palsu atau untuk menandatangani sebuah tender yang di situ berisi manipulasi. Tangannya tidak Allah gerakkan untuk memukul sesuatu yang Allah haramkan, tetapi Allah gerakkan tangannya untuk berinfak. Allah gerakkan tangannya untuk berta'awun, bekerja sama, saling menolong dalam perkara yang baik. Allah gerakkan tangannya untuk menebas leher-leher musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga kakinya, ya. Tidak dia gerakkan dengan taufik Allah dalam perkara-perkara yang Allah haramkan.
Allah lindungi dia. Kapan terjadi ini? Ketika dia rajin dan senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah, yang bersifat tidak wajib. Salat sunnah, ya, sebelum dan sesudah salat fardu yang memang disyariatkan. Salat witir walaupun hanya 3 rakaat. Gak mampu tengah malam sebelum tidur. Sedekah gak mampu 100.000, 1.000 rupiah. Untuk orang-orang yang lemah. Sedekah itu ada seorang pelajar mau beli pulpen gak punya pulpen. Daripada 1.000 saya belikan makanan, ya, saya belikan pulpen untuk saudara saya yang akan menulis ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang disunnahkan. Nah, dia lakukan nasihat. Melihat saudara kita bermalas-malasan untuk melakukan ibadah, dia datangi. Kenapa antum begini? Kenapa antum tidak menuntut ilmu? Ayo berangkat. Kenapa antum tidak hadir dalam salat berjamaah? Ayo kita berangkat. Nah, kenapa antum seperti ini? Dan seterusnya. Ini semua adalah amalan-amalan yang bersifat nawafil, yang apabila seorang hamba terus senantiasa melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi dia dan memberikan taufik terhadap anggota tubuhnya, sehingga benar-benar dia terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in sa'alani a'taituhu. Jika hamba yang seperti ini tadi kondisinya meminta kepadaku, memohon kepadaku sesuatu, baik terkait dengan imannya. Kalau sekarang memohon sesuatu cenderungnya yang ada di benak kita itu mohon rizki. Ya Allah kasih saya rizki setiap hari 50.000 ya Allah. Nah, jadi sebulan 1,5 juta. Ya. Biasanya kalau berbicara tentang permohonan kepada Allah, yang cenderung berada di benak kita itu mohon rizki, ya. Diberi kesehatan. Jarang kemudian yang minta ya Allah tambah iman saya ya Allah, tambah semangat saya untuk beribadah ya Allah. Hidupkan saya di atas iman dan matikan saya di atas iman ya Allah. Berikan kepada saya dzurriyyah, keturunan yang salihah. Jadikan keturunan saya sebagai ulama yang berilmu, yang beramal untuk umat. Nah, dan seterusnya dari doa-doa yang terkait dengan akhirat. Ya Allah jauhkan saya dari azab kubur, ya. Paling pol atau seringnya yang terbetik dalam benak kita adalah urusan dunia. Ya Allah dagangan saya lariskan hari ini ya Allah. Nah. Ini manusia musta'jilin. Manusia itu memang khuliqa min ajal memang. Wa khuliqal insanu min ajal kata Allah. Allah ciptakan manusia itu memang dengan sifat terburu-buru memang. Sifat asli manusia. Walakinnakum qaumun tasta'jilun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum ini adalah orang yang terburu-buru. Jadi kalau doa itu memang doanya materialis. Nah, yang diminta materi aja. Nah, ya Allah saya punya utang ya Allah, bantu saya ya Allah untuk menutupi hutang ya Allah. Nah, sampai kalau ada amalan-amalan yang katanya bisa mendatangkan rezeki, ya barang siapa yang baca pada malam hari surat Al-Waqi'ah, besok akan dibukakan rezekinya katanya. Masya Allah rajin baca surat Al-Waqi'ah. Nah, loh kenapa? Besok bakso saya laris. Nah, ini manusia memang. Kalau diiming-imingi dengan perkara duniawi, padahal dia nggak mau periksa itu. Apa memang amalan ini dihimbau oleh Nabi atau tidak? Nah, apakah memang amalan ini dicontohkan oleh Nabi atau tidak? Nggak peduli. Pokoknya enaklah. Nah, menghasilkan apa? Rezeki. Nah, jadi begitu. Barang siapa yang menulis bismillah atau menulis la ilaha illallah 1000 kali dalam kertas kemudian ditaruh di kantongnya ketika dia keluar, maka dia akan menjadi orang yang berwibawa. Ya. Wah, Masya Allah, siapkan kertas HVS 1 rem. Nah, ya apa naruh di kantongnya lah, repot. Nah, 1 rem, akhirnya diikat pakai sabuk. Nah, 1 rem. Isinya la ilaha illallah 1000 kali. Loh, fulan, kenapa kamu memikul ini? Ya, barang siapa yang melakukan ini, dia akan berwibawa. Nah,
berwibawa. Nah, ini manusia. Sampai terpaksa dia harus datang kepada orang-orang pintar, ya, supaya pangkatnya naik, supaya jabatannya naik, ya. Pergi kepada orang-orang pintar yang bodoh. Nah, orang-orang pintar tapi bodoh. Nah, para abnormal itu. Nah, para abnormal. Nah, datang ke sana, menghinakan dirinya hanya untuk urusan duniawi. Padahal ketika Allah menyatakan, ya fulan beribadahlah, ya fulan banyaklah bersaum. Barang siapa yang bersaum 1 hari, Allah jauhkan wajah dia dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. 1 hari saum. Wah, 70 tahun. Luar biasa. Nah, tapi yang seperti itu lewat aja. Iya, lewat aja. Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang benar dan sempurna, kemudian sholat 2 rakaat, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Enteng saja dia. Batal wudunya ya biasa, santai, nggak apa-apa. Nggak wajib kok, kayak gitu kan. Kalau ini nggak wajib ya akhi, kenapa dia menyuruh saya? Loh. Nah, tapi kalau dinyatakan barang siapa yang berwudu dengan benar dan kemudian sholat 2 rakaat, silakan menunggu suprafit di jalan besar sana, tinggal ambil, lengkap dengan STNK-nya. Yang nggak punya SIM dikasih SIM. Nah, langsung wudu, cepur wudu. Nah, sholat 2 rakaat. Apa? Suprafit. Nah, manusia memang terburu-buru, ingin mengejar kenikmatan dunia, mengabaikan kenikmatan akhirat yang Allah siapkan. Sekarang ini kan musimnya bonus ya. Nah, kita ini gampang aja. Nah, dikasih bonus sedikit, beli rinso dikasih 1 piring, sudah senang. Kalau mau beli rinso di toko yang sana, biasanya ada hadiah piringnya. Pergi jauh naik sepeda motor ke sana, nggak peduli dia kepada imannya. Padahal kalau naik sepeda motor ke sana, pemandangan berbagai macam pemandangan akan dia lihat yang bisa mempengaruhi imannya. Ngejar 1 piring. Ya Allah, rendahnya kita. Kita disetir oleh dunia. Disetir, dihinakan kita oleh dunia, dijadikan budak kita oleh dunia. Nah, kadang kita tersenyum menyatakan iya, manut, ya, padahal itu perkara yang batil karena perkara dunia. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, coba kita perhatikan hadis ini, wa in sa'alani a'taitu, jika dia memohon kepadaku sesuatu, pasti aku akan memberinya. Wah, akhirnya sholat nafilah, rajin dia, supaya nanti kalau saya minta kepada Allah, ya Allah beri saya rumah ya Allah. Nah, saya punya anak 3, punya anak 4, nggak punya rumah ya Allah. Berharap begitu melek ada rumah. Nah, jadi yang motivasi dia beribadah, motivasi dia bertakarrub kepada Allah dengan nawafil, urusan duniawi lagi. Ya, la ilaha illallah. Padahal kalau dia gunakan kesempatan ini tadi, bonus besar ini tadi, wa in sa'alani a'taitu, kalau dia meminta kepadaku sesuatu, pasti aku akan memberinya. Langsung dia bertakarrub kepada Allah, benar-benar ikhlas secara batin dan membenarkan ibadahnya secara zahir. Kemudian dia menyatakan, ya Allah beri aku husnul khatimah, ya Allah masukkan aku ke jannah, ya Allah jauhkan aku dari penyakit munafik, nifaq, ya Allah jauhkan aku dari an-nar. Langsung dia minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang benar-benar punya selera. Pria punya selera. Nah, seleranya tinggi, ya. Bukan seleranya rendahan. Kelihatan orang naik mobil carry, pingin carry. Ini pria nggak punya selera ini. Ya. Pria nggak punya selera. Seleranya murahan. Nah, pria yang punya selera itu seperti orang atau salah seorang sahabat ketika dia makan kurma, beberapa biji kurma, bukan sepiring kurma, apalagi 1 dus kurma ya. Beberapa biji kurma dia makan. Tiba-tiba ada panggilan jihad. Barang siapa yang memenuhi panggilan jihad ini adalah jannah balasannya. Dia menyatakan, kalau aku masih menyelesaikan 1 biji kurma ini,
sungguh kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat panjang, nggak sampai-sampai aku ini. Kapan mau sampai ke jannah? Hayya, dia taruh kurma itu, dia berangkat maju ke medan tempur. Nggak kemudian dunia akhirat dia, hasanatul dunia dan hasanatul akhirat. Nggak apa-apa, makan aja, masukkan sambil berangkat tempur. Nah, kan Allah menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, jangan dilupakan. Jadi sambil berdiri sambil jalan, ambil 3 biji kurma makan. Nah, sempatnya mikirin dunia. Nah, sahabat tadi menyatakan, kalau aku masih mau menyelesaikan 1 biji ini, bukan 3 butir, apalagi 1 piring. Ya, sungguh kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat panjang. Kapan aku mau sampai ke jannah? Langsung dia taruh, berangkat. Nah, jadi hakata. Nah, jangan seperti nasihatnya itu tadi, orang teman yang ketemu di Madinah itu ya. Ingat kan? Teman dari Madura, kerja di Madinah jadi supirnya Syekh. Nah, rektor Universitas Jamiah Islamiyah. Rektornya, dia jadi supirnya. Lah kita ingin ketemu Syekh, sulit gimana? Nah, kita telepon, namanya Sodik. Dik, ya kapan saya bisa ketemu sama Syekh? Kapan? Nanti di masjid. Oh, gini, kamu nulis surat nanti ke Syekh, bilang kamu mau masuk ke universitas. Enak itu. Enak. Apa? Di samping sekolah juga dibayar sama Syekh. Nah, loh, enggak, Sedih saya bilang, bukan karena itunya. Saya ini ingin bertanya pada Syekh, ada masalah. Loh iya kan, enggak apa-apa. Ubud dunya, ubul akhirah. Artinya dapat akhirat juga dapat dunia gitu loh. Nah, sekolah dapat ilmu tapi dibayar, bukan bayar loh, dibayar. Nah, aduh repot. Akhirnya niat ini berubah kan gitu. Nah, bahaya. Nah, jadi ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, Allah menyatakan wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani, dalam riwayat isti'adza bi la u'idhannahu. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Waduh, kemarin rumah saya diancam oleh maling. Nah, wah, saya mau ibadahlah yang benar. Nah, mau serius saya ibadah nawafil. Nah, sehingga nanti saya mau minta perlindungan, ya Allah, lindungi rumah saya ini dengan 7 lapis perlindungan supaya tak seorang maling pun bisa mendekat. Lagi mikirin dunia lagi. Nah, ya. Yang dia pikirin kalau minta perlindungan dunia. Ya Allah, kalau saya dalam perjalanan jangan sampai ada yang mencopet dompet saya. Nah, dia apa enggak boleh? Saat boleh, cuma enggak tergolong pria punya selera. Nah, kalau pria punya selera, dia akan berlindung kepada Allah dari azabul qabr, akan berlindung kepada Allah dari penyakit nifaq, akan berlindung kepada Allah dari azab an-nar. Nah, tinggi kemauannya, tinggi cita-citanya. Nah, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekian faedah dari hadis ini sebenarnya bisa kita ambil. Di antaranya apa yang sudah kita sebutkan tadi. Di antara yang lainnya adalah ada riwayat tambahan dari hadis ini atau pada hadis ini. Ada tambahan, riwayat tambahan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian ada sebuah riwayat ya, yang lafadznya setelah lafadz hadis warijlahul lati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la u'idhannahu wa in qala kun fayakun. Nah, coba tambahannya ini. Nah, luar biasa ini loh. Nah, ya. Dan kalau orang itu tadi yang melakukan ibadah yang wajib dan terus senantiasa melakukan yang sunnah-sunnah, sudah kita dengarkan kan tadi, ya. Allah lindungi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya dan semuanya, ya. Dan kalau dia memohon kepadaku, pasti aku penuhi. Kalau berlindung kepadaku, aku akan beri perlindungan. Dan kalau dia bilang kun, saya kun, pasti akan terjadi. Jadi kalau dia bilang misalkan pohon pisang ini enggak berbuah-buah, pun berbuahlah, berbuah. Nah. Atau dalam bahasa lain kalau dia bilang bin, salah bin. Nah.
Nah, tambahan ini ada dalam beberapa buku hadis yang asing, yang nyeleneh, dan dijadikan pegangan oleh sebagian orang-orang yang telah memposisikan atau diposisikan oleh banyak orang sebagai wali. Hati-hati kalau dia bilang begini jadi loh. Nah, hati-hati loh. Jangan macam-macam. Kalau dia ngamuk, terus dia bilang kamu nanti sempit rezekimu ya. Langsung rezekinya sempit. Kamu macam-macam. Jangan menyakiti syekh, jangan menyakiti ustaz. Nah, atau wali. Nanti kalau wali bilang, tidak selamat kamu, tabrakan nanti. Ini maknanya kalau dia bilang kun fayakun, kalau dia bilang jadi maka jadilah. Nah, tambahan terakhir ini adalah tambahan hadis yang mungkar, yang palsu, yang diletakkan oleh para tukang palsu gigi. Tukang palsu hadis, bukan tukang palsu gigi. Nah, tukang palsu hadis. Barakallahu fikum. Hati-hati. Nah, kalau mendapati riwayat ini, ketahuilah bahwa riwayat itu adalah riwayat yang palsu, dibuat-buat. Nah, ini suatu hal yang penting untuk diingatkan. Kayak sulapan aja gitu. Dan ini terjadi di banyak tempat. Terjadi di banyak zaman yang seperti ini. Pembodohan kepada umat. Pembodohan kepada umat. Kalau subhanallah ya ikhwan, berbagai macam khurafat. Berbagai macam khurafat di tengah-tengah umat ini. Nah, sampai kisah yang pernah saya sampaikan di Hadramut, dan kisah ini terjadi. Ada seorang habib yang wali kata mereka, ketemu seorang badui. Si badui waktu itu membawa seekor kambing. Kata si habib, si wali ini menyatakan, saya mau mengadakan acara ini, tolong kambingnya. Wah, gimana Habib, saya punya kambing hanya satu ini. Ya kalau nggak saya kasihkan, nanti saya rubah kambing ini menjadi anjing. Wah, si badui mikirnya, namanya badui ya, sesuai dengan kebaduiannya, mikirnya luar biasa, bisa merubah seekor kambing menjadi anjing. Wih, luar biasa. Kata si badui dengan polos dia menyatakan, ya Habib, daripada engkau rubah si kambing ini menjadi anjing, ahsannya lebih baiknya engkau rubah satu ekor kambing ini menjadi 2 ekor kambing. Yang satu untuk kamu, yang satu untuk aku. Nah, luar biasa kan? Bisa merubah kambing menjadi anjing. Berarti ini sudah menyaingi Rabbul Alamin ini. Nah, bisa menyaingi Rabbul Alamin. Nah, luar biasa. Nah, luar biasa. Nah, tapi badui dengan kepolosannya. Nah, kalau kita mungkin akan mengatakan, pergi kamu, jangan bodohin kita. Badui dengan diplomatis, dengan bahasa kebaduiannya, dengan polos dan benar-benar ya, dia karena keyakinan, wih luar biasa bisa merubah kambing jadi anjing. Nah, jadi 2 ekor. Nah, yang 1 ekor itu saya, sehingga kambing saya nggak hilang. Wah, anta ya Habib tetap mendapatkan kepentingan antum. Nah, ini kisah terjadi di Hadramut, ya. Terjadi, barakallahu fikum. Jadi, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Loh, kenapa? Apa yang menyebabkan terjadinya berbagai macam akidah seperti itu? Sampai dalam sebuah acara yang diadakan oleh mereka di Hadramut, dan saya dengarkan langsung kasetnya dan ucapannya itu. Salah seorang habib yang sering datang juga ke Indonesia sini, ya, dalam sebuah acara maulid, di antara pujian yang diucapkan pada majelis itu adalah, dia menyebutkan pujian, berbagai macam pujian. Di antaranya, wa Isa bin Maryam rafa'tuhu ana wal kaun bi amri yajul. Nah, dengan tentunya dendangan syairnya. Dan Isa ibnu Maryam itu yang mengangkat dia ke langit adalah saya.
Alam semesta ini pun beredar, berputar dengan perintah saya. Apa yang menyebabkan? Di antara sebabnya adalah, nah ini faedah yang berikutnya yang akan saya sebutkan. Mereka memahami hadis yang semisal ini dengan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di tubuhnya. Dengan keyakinan bahwa tangan dia ketika memegang itu adalah tangan Allah. Dan ketika dia berbicara itu adalah Allah. Ketika dia melihat itu adalah Allah. Penglihatan Allah, pendengaran Allah dan seterusnya. Diyakini seperti itu. Dan berkeyakinan bahwa Allah berada pada dirinya. Nah, para hadirin yang saya muliakan, bersumber dari keyakinan inilah muncul pula apa yang terjadi di IAIN Bandung. IAIN apa itu? Bandung itu. Kalijaga atau apa? Hah? Sunan Gunung Jati. Nah, yang kemudian dalam sebuah acara ospek di hadapan mahasiswa baru IAIN loh ini, Institut Agama Islam dalam tanda petik negeri. Nah, mengatakan anjing hu akbar. Ketika diprotes, gimana mahasiswa Anda menyatakan seperti ini? Anjing hu akbar. Para rektornya nggak terima dan membela, bahkan menuntut orang yang berbicara ini tadi atau yang mengkritik di meja hijau. Allahu akbar. Apa yang menyebabkan? Bermula dari keyakinan yang menyimpang bahwa Allah itu berada di mana-mana, berada di tubuh makhluknya, termasuk seperti yang dinyatakan oleh Al-Hallaj, berada pada seekor anjing dan seekor babi. Jadi kalau kita menyatakan anjing hu akbar, pada hakikatnya naudzubillah, mudah Allah maha suci, maha suci Allah, maha besar Allah. Pada hakikatnya sama dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Apa sebabnya yang menyeret mereka sampai ke sini? Padahal mereka berpegang pada hadis. Katanya Ustaz harus kembali Al-Quran dan kepada hadis juga. Ini kami sudah pegang pada Al-Quran. Allah menyatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah berada bersama kalian di mana kalian berada. Wah, kami sudah berpegang pada Al-Quran. Hadis juga mengatakan seperti ini. Nah, kok masih disalahkan? Ya, salahnya bukan pada Al-Quran dan hadisnya. Salahnya ketika Anda memahami Al-Quran dan memahami hadis tidak seperti yang dipahami oleh sahabat Nabi. Tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Di saat itulah kalian keluar dari rel. Nah, ketahuilah Al-Quran dan hadis ini, atau Al-Quran turun dan hadis itu keluar bukan pada tahun 1428 Hijriah atau tahun 2007. Nah, sudah turun 1400 tahun yang lalu dan telah diajarkan, didengar dan difahami serta diamalkan di bawah koreksi Allah dan di bawah pantauan nabinya sejak 1400 tahun yang lalu. Maka kalau kita mau memahami Al-Quran, kalau kita mau memahami hadis, hendaknya kita menengok kepada mereka. Selamat. Mau berakidah, mau berakhlak, mau bermuamalah, tiru mereka, selamat. Sudah. Itu yang kita minta dalam doa kita setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalannya orang-orang, atau tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? An-nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, dan orang-orang yang mendapatkan gelar as-siddiq seperti Abu Bakar contohnya. Wasyuhada, orang-orang yang mati sebagai syuhada, para sahabat yang sudah jelas dinyatakan sebagai syuhada, bukan orang-orang yang mendapat atau dipaksakan mendapat gelar syahid di masa ini, ya. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh yang berada di atas iman dan takwa. Itu jalan as-siratal mustaqim.
Nah, di tengah-tengah sahabat ada Siddiq, di tengah-tengah sahabat ada syuhada, di tengah-tengah sahabat ada nabi. Nah, ikuti jejak mereka, pasti selamat dari berbagai macam syubhat. Kita tidak terombang-ambingkan dengan berbagai macam logika manusia. Hadis ini yang terakhir faedahnya adalah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Ar-Riqaq bab At-Tawadhu. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabur Riqaq. Kitabur Riqaq itu kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis atau dalil-dalil yang menghimbau, mengajak kita untuk menjadikan hati kita ini lembut, gampang menerima nasihat, gampang tersentuh dengan ayat, gampang tersentuh dengan hadis. Nah, hadis ini disebutkan di sana dalam sebuah bab namanya bab At-Tawadhu, sikap merendahkan diri dan tidak merasa lebih dari orang lain. Bagaimana bentuk pendalilannya? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan sekian penjelasan. Apa hubungannya hadis ini dengan bab At-Tawadhu? Apa hubungannya? Di antara penjelasannya itu adalah bahwa kita dihimbau untuk berhati-hati, merendah diri. Jangan-jangan kita sedang bermuamalah dengan salah seorang waliullah. Walaupun di mata kita dia orang yang lemah, walaupun di hadapan kita dia orang yang tidak memiliki kemampuan ilmiah, misalkan, ya, jangan gampang merendahkan. Kalau kita merendahkan seseorang, khawatir ternyata orang itu di antara wali-wali Allah. Kalau ternyata orang itu di antara wali-wali Allah, siap-siap kita menghadapi pengumuman perang, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kalau perangnya Allah itu dilancarkan dalam bentuk bumi yang sedang kita duduk ini digoncang dengan skala 13,7 Richter, kira-kira jadi apa? Kalau 13,7. Nah, kira-kira jadi apa? Nah, gempa terbesar itu terjadi di mana katanya? Di Jepang, ya. Tahun berapa itu? Dengan skala 9, sekian Richter. Itu rontok habis, nah, rumah-rumah di sana. Lah kalau 13,7 kira-kira jadi peristiwa Jogja itu berapa? 6, berapa itu? Ada yang bilang 5,9, ada yang bilang 6, sekian. Nah, ribuan orang, hampir 6.000 orang mati, ya, menangis, orang menangis. Nah, mayat-mayat digotong dengan gerobak-gerobak seperti kita itu menggotong sampah, betul? Ya, seperti itu. Mayat digotong. Karena sudah nggak ada lagi keranda, nggak ada lagi pakai apa mau gotong, kebanyakan mayat. Akhirnya ditaruh di gerobak-gerobak sampah seperti itu digeret. Nah, karena banyaknya mayat. Nah, itu hanya satu hentakan. Nah, itu masih mending ya ikhwan. Ya. Pas ada gempa, alhamdulillah kita mati dalam keadaan kita masih muslim. Ya. Masih alhamdulillah. Nah, kalau seandainya peperangan Allah itu dalam bentuk dimatikannya kolbu kita, dijadikan kolbu kita ini kolbun mayyit, bukan lagi kolbun marid, tapi kolbun mayyit. Kalau kolbun marid itu masih mungkin bisa sembuh, kasih obat sembuh. Tapi kalau sudah mayyit, nggak bisa hidup lagi sudah. Nah, bahaya. Maka dari itu hati-hati ya ikhwan. Nah, tawadhu itu adalah sikap zahiran wa batinan. Sikap yang secara batin terletak di kalbu, kaitannya dia dengan Allah. Secara zahir bisa nampak dalam lisan, bisa nampak dalam cara berjalan, ya, cara bersikap dan seterusnya. Jadi hati-hati. Tawadhu itu lawan daripada apa? Kibir dan ujub. Kibir itu bisa nampak dalam bentuk perbuatan. Sangat tidak benar kalau dinyatakan kibir itu yang tahu hanya Allah. Tidak, keliru. Kibir itu letaknya di kalbu dan nampak dalam bentuk apa?
perbuatan. Ngeremehkan orang dengan lisannya, kalau ini nggak fasih kok. Nah, kok jadian? Ini jawab aja nggak bisa dia. Rendah. Ini. Nah, dipandang dengan sebelah mata. Hadza bentuk daripada orang yang tidak bertawadhu. Hadis ini mengingatkan kita. Disebutkan oleh Bukhari dalam bab at-tawadhu. Hati-hati. Mungkin saja ternyata orang ini yang kelihatannya lemah, ya, ternyata dia waliullah. Maka jangan sampai kita merendahkan dia. Takut kita kepada Allah. Jangan sampai kita menganggap sudah. Hati-hati. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk kita tergolong orang-orang yang menjadi waliullah, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga kita tergolong orang-orang yang bisa mengambil faidah dari ilmu yang kita pelajari ini. Nah,